Jemaat terkasih, mengingat pada saat ini kita masih berada pada situasi pandemi COVID-19, maka mari kita semua tetap waspada dengan cara tetap melakukan protokol kesehatan seperti mengenakan masker, menjaga kebersihan tangan dan menjaga jarak, serta mengikuti vaksinasi COVID-19. Marilah kita sebagai anak-anak Allah ikut mencegah dan menghambat penularan COVID-19. Jemaat terkasih, Komisi Musik Gerejawi mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu untuk mengambil bagian pelayanan dalam bidang pujian dan musik untuk bersama-sama bergabung dalam unit-unit pelayanan musik gerejawi seperti Paduan Suara Tifa Bethlehem, Paduan Suara Grow, Paduan Suara Nafiri, Paduan Suara Hosana, Pemandu Pujian Ibadah, Tim Persiapan Ibadah, dan Pemusik Ibadah. Pendaftaran dilakukan melalui form online dengan link sebagai berikut. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi kantor gereja atau info center GKI Bromo di nomor 082 132 675 675. Tuhan memberkati. Jemaat terkasih, Sakramen Perjamuan Kudus akan dilayankan pada hari Minggu, 2 Oktober 2022 pada seluruh jadwal kebaktian GKI Bromo. Bagi jemaat yang mengikuti dari rumah, dimohon dapat mempersiapkan perlengkapan perjamuan secara mandiri. Untuk mempersiapkan diri dalam menyambut dan menerima perjamuan kudus tersebut, jemaat diundang dalam kebaktian persiapan perjamuan kudus melalui Zoom Meetings pada hari Kamis 29 September 2022 pukul 18 yang akan dilayani oleh Pendeta Immanuel Gunawan Prasidi. Selamat mempersiapkan diri, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini bersama kami tim persiapan ibadah, mari kita boleh naikkan puji-pujian syukur kita atas kasih Tuhan yang tidak berkesudahan di sepanjang minggu ini. Seraya kita boleh mempersiapkan diri kita oleh puji-pujian. Tuhan merindukan kita anak-anaknya menjalani kehidupan yang jujur dan bertanggung jawab. Karena itu kita memerlukan Tuhan untuk menyelidiki dan menguji batin serta hati kita. Apakah benar kita telah hidup seturut dan kerinduannya. Sehingga melalui hidup yang dipenuhi oleh kebenaran, nama Tuhan boleh semakin ditinggikan dan diagungkan. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi
Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Biar hidup kita boleh menjadi nyanyian yang indah buat kemuliaan nama Tuhan, sebab Dia satu-satunya yang layak dipuji dan disembah. Pujilah aku Tuhan, Cobalah aku, cobalah aku Tuhan. selidiki batinku, Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. aku cinta padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana, Nyanyi Hosana bagi Rajaku, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Bukan hanya menyelidiki hati kita juga memerlukan Tuhan untuk memurnikan hati kita dengan roh-Nya. Sehingga rencananya boleh sungguh genap melalui hidup kita dan karyanya boleh sungguh nyata melalui setiap langkah kaki kita. Dengan menjalani hidup yang jujur, kita boleh menjadi alat pengenapan firman Tuhan dan menjadi bukti kebesarannya di tengah dunia. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku,
murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Percayalah bahwa Dia Tuhan yang sempurna, akan selalu membimbing kita menjadi pribadi yang sempurna, yang mampu menggenapi firman-Nya. Tuhan, Kau sempurna Dalam rencana-Mu, dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. jadi bukti kebesaran-Mu. jadi bukti kebesaran-Mu. Allah telah memulai perkara mulia di dalam hidup kita dengan memberikan hidupnya sebagai ganti dosa kita. Hendaknya kita pun juga mau memulai perkara mulia di dalam hidup kita, mulai dari hal terkecil terlebih dulu, yaitu kita boleh belajar untuk hidup jujur dan bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Niscaya Allah yang setia akan semakin menyempurnakan hidup kita menjadi karya yang mulia dan karya yang indah bagi kemuliaan-Nya. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku, dan Kau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku, agar
indah bagimu. Sebab Yesus telah memulai segala yang baik di dalam hidup kita. Makanya mulai detik ini, mulai sekarang, mulailah untuk terus menyenangkan hatinya. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Bersama dengan kerinduan untuk terus menyenangkan hati Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita sekuat hati kita berdoa. Tuhan Yesus, betapa kami bersyukur Bapa bahwa Engkau telah memulai perkara yang baik, perkara yang mulia dalam hidup kami ya Tuhan. Ketika Engkau telah berkorban bagi kami, menebus setiap dosa-dosa kami ya Bapa. Dan saat ini pun kami datang kepadamu dengan satu kerinduan, dengan satu komitmen untuk kami boleh memulai sesuatu yang baik dalam kehidupan kami ya Bapa. Hari ini Engkau akan mengajarkan kami untuk lebih bertanggung jawab, untuk boleh hidup jujur di tengah-tengah dunia ini seperti Engkau telah meladarkan kepada kami ya Bapa. Dengan hati yang terbuka, kami siap untuk Tuhan bentuk melalui firman-Mu, melalui seluruh rangkaian ibadah pada hari ini ya Bapa. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan, biar semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan, menjadi bau-bauan yang harum di hadapan-Mu ya Bapa, dan menyenangkan hati-Mu. Kami serahkan ibadah kami ke dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang senantiasa setia menjadi penolong dalam kehidupan kami. Sejak dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Tuhan, kami mengasihi-Mu. Amin. Jemaat yang terkasih, kami tim persiapan ibadah mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus.
Atas nama Majelis Jemaat GKI Bromo mengucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat mengikuti ibadah pada minggu hari ini. Barangkali ada jemaat baru atau yang baru pertama kali masuk di gereja GKI Bromo ini, yang datang dari luar kota. Kami atas nama Majelis juga mengucapkan selamat mengikuti ibadah di GKI Bromo pada minggu hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah pada pagi hari ini, tanggal 18 September tahun 2022, akan dilayani oleh Saudara Janet Josephine Mintarjo dengan tema mulai dari perkara kecil. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Umat terkasih, marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Marilah kita bersyukur kepadanya dan memuji namanya. Marilah masyurkanlah nama Tuhan. Umat Tuhan, pertolongan kita datang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam sejahtera di dalam Tuhan, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Shalom saudara-saudari. Selamat pagi, salam sehat untuk kita sekalian. Saudara-saudari, sebelum kita melanjutkan hari-hari ke depan, melanjutkan minggu-minggu ke depan, saat ini kita diajak untuk berhenti sejenak untuk merenungkan sebuah penghayatan mulai dari perkara kecil. Banyak orang yang meremehkan hal-hal yang kecil. Sebuah pepatah Tiongkok kuno menggarisbawahi betapa hal besar sesungguhnya dimulai dari hal yang kecil. Perjalanan ribuan mil tetap dimulai dari satu langkah kecil. Ini pula lah yang berlaku di dalam hal kesetiaan. Kita akan dipercayakan hal-hal yang besar jika kita dapat menunjukkan kesetiaan dari hal yang kecil. Mulai dari apa yang kita bisa lakukan, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang, mulai dari kini dan di sini. Kumulai dari diri sendiri. Jujur
Tuhan dapat membuat jadi besar. Ku mulai dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadanglah jawaban Tuhan atas doaku. Ku pegang teguh, Tuhan-Mu memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Saudara-saudari, dalam mengelola setiap tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, mari kita menilik sejenak ke belakang. Mari bersama di dalam keheningan dan doa pengakuan dosa, kita menjernihkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengakui setiap hal yang mungkin menjadi duka di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Di dalam kehidupan kami Tuhan, kami berhadapan dengan banyak hal yang diberikan kepada kami, banyak hal yang menjadi tanggung jawab bagi setiap kami. Tetapi tidak jarang kami berfokus pada besar atau kecilnya sebuah masalah, kami terpesona pada keinginan untuk menyelesaikan hal-hal yang kami pandang besar dan tinggi itu, sampai kami melupakan apa yang mestinya kami kerjakan, sampai kami melupakan sesungguhnya apa yang menjadi tanggung jawab kami. Ampuni kami Tuhan, manakala kami melekatkan dengan begitu rupa diri dan kehidupan kami pada hal-hal yang mudah binasa, pada hal-hal yang sekejap lenyap, pada hal-hal yang bukan menjadi fokus dan tujuan kehidupan kami. Ampuni, manakala kami memegahkan diri kami dengan mengaku bahwa kamilah pemilik harta, pemilik segala yang kami punya saat ini selagi kami ada di dunia ini. Ampuni kami, manakala kami lupa bahwa kami sejatinya hanyalah pengelola setiap harta, setiap kesempatan, setiap tanggung jawab yang kami emban. Bimbinglah setiap kami Tuhan, sertailah kami di dalam proses hari demi hari. Kami menjadi orang-orang yang mau bertumbuh, kami menjadi orang-orang yang mau belajar dari kesalahan, kami mau belajar jadi orang yang bertanggung jawab. Di dalam Kristus, penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Tuhanku,
Umat Tuhan dengan bangkit berdiri, di dalam rahmat dan kasih karunia Allah, mari bersama mendengar berita anugerah dari Yesaya 1 ayat 16 hingga 18. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur atas anugerah Allah. Damai Kristus besertamu. Damai Kristus besertamu juga. Hidup yang jujur hendak ku serah pada Yesusku yang aku sembah. Persekutuan mesra dan kudus ingin ku ikat dengan penebus. Ya Yesus, kau korbankan darahmu bagiku. Ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tatamu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Bagiku Yesus memberi nyawanya, menanggung dosaku di Golgota. Terdorong kasih begitu mulia, seluruh hidup ku beri padanya. Ya Yesus, kau korbankan darahmu bagiku. Ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tatamu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Di mana-mana setiap kerja kan ku lakukan demi namanya. Rela menanggung sengsara pedih. Ku ikut Yesus, ku pikul salib. Ya Yesus, kau korbankan darahmu bagiku. Ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tatamu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Mari bersama memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Kuasailah seluruh hidup kami ya Tuhan, sebab kami rindu dan haus akan kebenaran firman-Mu.
Kuasailah seluruh hidup kami ya Tuhan, agar pemahaman kami disempurnakan, agar laku hidup kami disempurnakan seturut kehendak-Mu. Saat kami diberikan kesempatan, saat kami diberikan waktu untuk merenungkan sabda kebenaran-Mu, kami memohon Tuhan kiranya Roh-Mu yang senantiasa menyertai kami, ialah Roh yang saat ini juga akan terus mendampingi dan mencerahkan kami akan makna setiap kebenaran firman Tuhan. Rahmatilah kami Tuhan dengan hikmat yang hanya daripada-Mu, dan kami menyerahkan jalannya perenungan firman ini sungguh hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin. Pembacaan pertama diambil dari Amos 8 ayat yang keempat sampai ke-7. Amos 8 ayat 4 sampai ke-7. Demikian bunyinya. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini. Dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan sikal, berbuat curang dengan neraca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang yang miskin karena sepasang kasut, dan menjual terigu rosokan. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, bahwasanya Aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hai hamba-hambanya, pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan. Hai hamba-hambanya, pujilah Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyurkan ini dan selama-lamanya, dari terbit mentari sampai terbenam, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan. Hai hamba-hambanya, pujilah Tuhan. Ia tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya atas langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat tinggi? Haleluya, pujilah Tuhan. Hai hamba-hambanya, pujilah Tuhan. Ia merendahkan diri untuk melihat ke bumi dan ke langit. Ditegakkannya orang yang hina, orang miskin diangkatnya. Haleluya, pujilah Tuhan. Hai hamba-hambanya, pujilah Tuhan.
Pembacaan Injil dibacakan dari Injil menurut kesaksian Lukas pasal 16 ayat 1 hingga 13. Lukas 16 ayatnya yang pertama hingga ke-13. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, 'Apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara.' Kata bendahara itu di dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka.' Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, 'Berapakah hutangmu kepada tuanku?' Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, 'Inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan.' Kemudian ia berkata kepada yang kedua, 'Dan berapakah hutangmu?' Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, 'Inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul.' Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang setia menjadi pelaku firman Tuhan. Haleluya. Sebuah kesaksian pujian "Ku Masuki Gerbangnya" akan disampaikan oleh Gita Filia. Sungguh bersuka cita kita masih dapat diberi kesempatan dan bersyukur untuk mempersiapkan hati kita menerima firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya pujian ini dapat menjadi berkat dan mempersiapkan kita untuk mendengarkan firman di pagi hari ini. Tuhan memberkati.
Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Puji nama Tuhan. Tuhan girangkan hati kita sekalian, sukacita melingkupi setiap hati saudara dan saya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, konon kabarnya uang, harta, benda, materi-materi yang ada di sekitar kita selalu bisa dicari lagi. Tapi yang namanya kepercayaan itu mahal harganya. Belum tentu bisa didapatkan lagi, belum tentu kalau dicari akan kemudian diperoleh kembali. Bahkan ada sebuah kiasan yang mengatakan tentang kepercayaan. Kepercayaan itu butuh bertahun-tahun membangunnya, tapi bisa jadi hanya butuh 1 detik untuk menghancurkannya, dan bisa jadi butuh selama-lamanya untuk memperbaiki kembali. Ada seorang anak ibu bapak yang bergumul dengan memperjuangkan kembalinya rasa percaya. Suatu ketika dalam perjalanan hidupnya, saat ia belum bisa naik motor, ia belajar ibu bapak. Ia pertimbangkan karena ini masih belajaran gitu ya, ia pakai motor yang lama.
Karena nanti kalau jatuh, kalau luka-luka begitu ya, motor yang lama jadi nggak apa-apa, aman begitu. Lalu betul ia pakai motor itu, ia belajar dan betul memang tidak mudah. Sesekali bahkan ia jatuh bangun. Sampai akhirnya ia bisa mengendarai sebuah motor. Dan ia perlihatkan kepada bapaknya, "Pah, aku udah bisa naik motor." Dan bapaknya ini tahu betul ya perjuangannya untuk bisa mengendarai motor. Ia melihat, oh ya, udah teteh gitu ya, udah mahir. Akhirnya dilepaslah anak ini membawa motor ke kuliahnya, ke aktivitasnya, aturlah bebas begitu. Karena sudah percaya, sudah lihat. Suatu sore saat sedang bersantai, saudara-saudari, sang bapak ini ditelepon. Ditelepon oleh nomor yang tidak dikenal begitu ya. Lalu suara dari seberang mengatakan, "Pak, anaknya tabrakan. Anaknya tabrakan di persimpangan perumahan, Pak." Lalu segera ditinggal semuanya ibu bapak, rutinitas sang bapak ini. Lalu ia pergi menghampiri anaknya. Dan sampainya di sana dilihat anaknya luka-luka, lalu bagian depan motornya itu memang rusak begitu. Dan kalau dirunut kronologi kejadian, anaknya ini memang ada kelalaiannya. Kelalaian nggak rating gitu ya, tidak memberikan tanda dia akan belok dan kecepatannya tinggi. Sejak hari itu ibu bapak, sampai anak ini lulus kuliah, tidak pernah bapaknya absen menelpon setiap anak ini akan pulang atau pergi membawa motor. Tidak mau sampai terulang kejadian yang sama. Dan itu melalui jangka panjang waktu yang tidak sebentar, ibu bapak. Sampai anak ini lulus kuliah, kelihayannya naik motor mungkin sudah bertambah begitu ya, dan motornya juga mungkin sudah gonta-ganti mengikuti tren terbaru. Tetapi rasa percaya sang bapak kepada anak tetap tidak bisa sama lagi seperti sebelum kelalaian itu terjadi, seperti sebelum peristiwa kesalahan itu terjadi. Rasa percaya tentu bisa tumbuh kembali, tetapi rasa was-was, khawatir begitu selalu menyertai ibu bapak. Rasa percayanya tidak sama lagi. Dan kerap kali bapak ini berpesan kepada anak, ini bukan soal motornya. Ini bukan soal kita bisa perbaiki nanti, uang bisa dicari lagi untuk dandani begitu ya. Ini bukan soal kemampuanmu yang sudah bertambah dan mungkin akan lebih bisa mengendalikan situasi. Tetapi ini adalah soal kepercayaan yang pernah tersakiti. Kepercayaan yang pernah dikhianati. Betapa seriusnya sebuah kepercayaan yang diberikan kepada sang anak yang mungkin kerap kali memikirkan ini hanya soal materi, ini hanya soal motornya, kan nanti bisa diperbaiki. Tapi tidak demikian yang dipesankan kepada oleh sang ayah, sebuah kelalaian mestinya tidak dipikirkan hanya berkaitan dengan kerugian materi, tetapi bagaimana itu akan mempengaruhi relasi kepercayaan yang selama ini sudah dibangun. Saudara-saudari, kalau kita memperhatikan perumpamaan tentang seorang bendahara yang tidak jujur, sekilas kita akan melihat kelalaiannya memang nampaknya terpusat pada materi. Secara khusus kalau kita perhatikan, ia memang kedapatan lalai dalam mencatat materi hutang orang-orang yang berhutang kepada sang tuan. Kalau kita lihat saudara-saudari, dia bukanlah seorang pengatur, pengelola yang tertib. Dia baru memberikan surat hutang saat didesak. Saat kondisi jadi begitu
darurat dan ia dimintai pertanggungjawaban. Lalu baru dikerjakan, begitu ya, rekap-rekapnya, bahkan ia sampai bertanya kepada orang-orang yang terhutang itu, berapa utangmu, begitu. Ia punya kelonggaran, bahkan mungkin kita bisa samakan dengan kelalaian untuk tertib administrasi, untuk tertib dalam mencatat hutang-hutang itu. Sebab dari kelonggaran itu, dari ketidakteraturan itu, akan muncul kemungkinan terhamburnya uang sang tuan. Entah itu karena ia lupa mencatat, atau salah mencatat karena sudah terlalu lama baru disusulkan surat hutangnya, begitu. Tetapi kita bisa melihat bahwa bendahara ini memang kedapatan bermasalah terkait dengan materi yang dikelolanya. Tetapi apakah perumpamaan ini mempersoalkan kelalaian menghambur-hamburkan harta itu semata? Kalau kita baca secara utuh, tidak persis demikian. Saat menyebutkan kelalaian menghamburkan harta, Yesus sesungguhnya menyasar dampak yang lebih dalam. Dampak yang memakan jangka waktu yang lebih panjang akibat dari kelalaian seseorang. Kalau kita lihat saudara-saudari, terjemahan dari bendahara sesungguhnya lebih seperti seorang penata layan, begitu. Seorang yang diberi kepercayaan, seorang yang mengelola dan melayani banyak hal. Tidak hanya berkaitan dengan uang, tetapi sejatinya hal-hal yang dimiliki oleh sang tuan, pengelolaan rumah tangga sang tuan. Ini berarti kita bicara soal kepercayaan yang besar. Butuh relasi yang sudah dianggap dekat bagi seseorang untuk mempercayakan isi rumahnya kepada orang yang ditunjuknya. Jadi, ketika pengelola ini, manajer ini, begitu, lalai dalam mencatat surat-surat hutang, lalai dalam mengelola apa yang kelihatannya hanya materi, sesungguhnya ia lebih dalam lagi lalai terhadap tanggung jawab dan perannya sebagai orang kepercayaan. Ia lupa bahwa dirinya adalah orang yang dipercayai. Ia bukanlah pemilik dari harta itu, tetapi dia adalah orang yang menerima untuk kemudian mengelolanya. Tetapi ia lalai. Ibu bapak, bagi sang tuan, sedikit ataupun banyak harta yang dihamburkan, sesungguhnya tetaplah kecil nilainya kalau dibandingkan dengan rasa percaya yang diberikan kepada sang bendahara, kepada sang pengelola itu. Harta milik bisa lenyap, harta milik bisa suatu saat tidak ada. Tetapi jalinan relasi kepercayaan mestinya diutamakan oleh sang bendahara. Menjaga kepercayaan, mengutamakan relasi yang sudah terjalin sedemikian rupa, mestinya adalah sesuatu keutamaan yang dipegang oleh sang pengelola. Nah, Ibu Bapak, kalau kita perhatikan, bendahara ini melakukan kesalahan, melakukan kelalaian, bahkan fatal, begitu ya. Tidak hanya menyentuh yang permukaan, tetapi dalam, mengkhianati rasa kepercayaan sang tuan. Tetapi mengapa? Mengapa kok kita melihat ia kemudian dipuji? Nah, untuk hal ini mari kita perhatikan rumusan kalimatnya, Ibu Bapak. Tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Apakah yang dipuji, Ibu Bapak? Apakah kelalaiannya yang dipuji? Ketidakjujurannya? Kalau kita lihat, yang dipuji adalah kecerdikannya. Betapa sang pengelola ini cerdik
dalam situasi darurat sekalipun, situasi yang mencekam, situasi ia bergumul begitu rupa di ambang pemecatan ibu bapak, ia bisa tetap kemudian melanjutkan kehidupannya, melanjutkan penghayatannya akan sesuatu yang membawa dia pada hal-hal dan rencana-rencana yang cerdik. Sampai ada lagunya ibu bapak. Begitu mencekamnya situasi ini, begitu signifikan dan pentingnya kecerdikan dari bendahara ini, sampai ada lagunya. Di ayat ketiga ibu bapak, nah kalau kita baca, kayaknya si bendahara ini mungkin sambil nyanyi begitu ya. Ayat yang ketiga tuh dia mungkin bernyanyi, ketika ku hadapi pemecatan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Mencangkul tidak kuat, mengemis aku malu. Kini ku tahu apa yang kan ku lakukan. Saya membayangkan penghayatan-penghayatan itu berkecamuk ibu bapak di dalam masa-masa sang bendahara ini darurat pemecatan. Tetapi di situasi yang sulit itu, dalam pergumulan itu, bendahara itu tetap bertanya, apa yang bisa kuperbuat? Apa yang dapat kulakukan? Arah pandangnya ibu bapak solutif, mencari solusi. Ia tidak berlama-lama melekati kesalahan yang pernah ia lakukan. Ia berkonsentrasi untuk menerima dan mengakui kelalaiannya, tetapi kemudian untuk mengatakan bahwa masih ada hari ini dan masih ada hari esok. Kehidupan harus terus berlanjut. Life must go on. Dan itu berarti ia serius untuk mau memikirkan bagaimana caranya ia bisa melanjutkan kehidupan dengan memperbaiki kelalaian yang memang pernah ia lakukan. Ia bergegas untuk memikirkan apa yang bisa saya lakukan. Seberapa banyak dalam hidup kita tidak jarang berkutat, berlama-lama melekat-lekati sebuah permasalahan sampai kita terpuruk begitu rupa dan tidak menjadi pribadi-pribadi yang solutif. Tetapi tidak demikian yang dilakukan oleh bendahara ini. Dengan cerdiknya, lalu ia segera melancarkan rencananya. Kalau kita lihat ibu bapak, ia segera mencari orang-orang yang berhutang pada tuannya itu, lalu melakukan rencana cerdiknya yang menurut saya ada dua hal. Pertama, karena ia tahu sebelumnya hubungan dengan orang-orang yang berhutang ini hanyalah sebatas materi, hanyalah sebatas hutang, kini ia merombak bahwa kalau ini adalah soal kepercayaan, maka aku harus bisa mendapatkan hati, aku harus bisa mendapatkan kepercayaan orang-orang yang berhutang ini. Dengan cara apa? Dengan cara menurunkan surat beban daripada surat hutangnya. Kalau sebelumnya 100 jadi 50, sebelumnya 100 jadi 80. Kita melihat ada pengurangan itu, beban yang diringankan. Dan siapa ibu bapak yang tidak suka kalau diberi diskon? Dan kita kemudian bisa dengan lebih cepat melunasi hutang kita. Tentulah orang-orang ini akan merasa berterima kasih kepada sang bendahara. Tetapi perhatikan, cara dia mengurangi beban dari hutang ini secara spesifik ada disebutkan ibu bapak dengan cara ia memanggil satu persatu orang-orang yang berhutang. Tidak begitu saja digeruduk jadi satu ibu bapak lalu diberi gitu ya pengurangan-pengurangan. Tapi satu persatu dijumpai, satu persatu dinyatakan dikurangi bebannya. Ini berarti ibu bapak satu sama lain orang-orang yang berhutang ini bisa jadi tidak tahu bahwa masing-masing sudah menerima pengurangan hutang.
Ini berarti masing-masing mungkin merasa bahwa mereka sajalah yang mendapatkan keistimewaan. Wah, aku dikurangi surat hutangnya. Dan karena ini terjadi 4 mata begitu ya, satu persatu dipanggil, maka seseorang itu merasa ia diistimewakan. Bahkan mungkin ia berpikir tidak seperti yang lain, aku dikurangi surat hutangnya. Bendahara ini memastikan bahwa dari rencananya yang cerdik ini, orang-orang yang berhutang itu kemudian akan pulang dengan merasakan bahwa mereka punya jalinan yang spesial dengan bendahara, mereka punya jalinan relasi yang akrab dengan sang bendahara. Mendapatkan hati, mendapatkan kepercayaan dari orang-orang yang berhutang. Sebelumnya, orang-orang ini relasinya katakanlah paling utama hanya kepada tuan yang menghutangi mereka. Tetapi kini, relasi mereka bahkan berubah. Yang utama menjadi jalinan personal, jalinan istimewa yang dibangun antara bendahara dengan mereka masing-masing. Ibu bapak, mungkin kita kemudian bertanya, lah kalau begitu, apa yang terjadi dengan bagian hutang yang dihapuskan tadi? Tidakkah ini berarti kemudian sang tuan itu rugi? Sang tuan itu malah makin lagi menuduh sang bendahara itu. Nah, ini juga adalah bagian dari kecerdikan bendahara yang masuk di dalam rencananya yang kedua, Ibu Bapak. Dalam konteks saat itu, sebagai pengantar, diketahui bahwa ketika seorang pengusaha atau tuan itu memberikan hutang, di dalamnya itu tidak hanya berisi bagian yang dihutangkan dan juga bagian bunganya, tetapi berisi bagian yang menjadi milik pengatur atau pengelola atau bendahara yang kita amati di dalam perikop ini. Nah, ketika surat hutang itu direduksi, diturunkan, diringankan bebannya, sesungguhnya yang dihapuskan adalah bagian bendahara itu sendiri. Bagian milik dari pengelola itu sendiri. Sehingga sang tuan tetap tidak dirugikan. Sang tuan tetap mendapat bagiannya, bahkan lebih-lebih ia namanya menjadi ikutan baik karena memberikan diskon begitu kepada orang-orang yang berhutang. Dengan rencana cerdik ini, Ibu Bapak, sekaligus sang bendahara, sang pengelola itu membangun kepercayaan tuannya dengan membuktikan tuannya tetap diuntungkan, tetapi juga yang kedua membangun kepercayaan kepada orang-orang yang dihutangi, yang sudah menerima jasanya. Sang bendahara, sang pengelola itu kini bisa melihat dengan lebih dalam, melihat dengan lebih jauh makna kepercayaan Tuhan di balik segala sesuatu yang ia kerjakan, yang mestinya sejak dulu sudah ia lakukan. Ibu Bapak, tindakan yang cerdik ini, tindakan yang dianggap bisa menghantar bendahara keluar dari masalah dan memang diakui oleh sang tuan, begitu ya. Ini adalah sebuah kecerdikan yang patut diapresiasi, begitu. Tetapi marilah kita tetap memberi catatan bahwa sang bendahara melakukan tindakan cerdiknya itu untuk melindungi diri. Dengan ia memanfaatkan relasi sebagai tamengnya kelak saat dibutuhkan. Jadi yang ia lakukan, yang ia bangun saat ini sejatinya akan berakhir pada memanfaatkan orang lain demi kepentingannya. Dan dengan demikian, sejarah kelam bisa terulang kembali. Ketika dengan semena-mena, dengan tidak teratur kemudian harta milik itu, kepercayaan itu dihambur-hamburkan.
Dengan kata lain, bendahara ini memang cerdik. Cerdik seperti ular, tetapi tidak tulus seperti merpati. Ia cerdik seperti ular, tetapi tidak tulus seperti merpati yang membuat dirinya kemudian disejajarkan dalam perumpamaan ini sebagai yang tetap termasuk dalam anak-anak dunia. Bukan anak-anak terang. Karena kualitas anak terang itu mesti lengkap. Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ia tidak hanya dibenarkan oleh karena kecerdikan itu. Percuma pinter. Kalau ternyata untuk minteri, untuk ngakali orang lain atau dalam ekstrimnya, menindas, memanfaatkan, memeras orang lain. Anak-anak terang diingatkan bahwa di tengah realita yang sedemikian, maka tetaplah ingat, perlu belajar menjadi lebih cerdik, karena seringkali anak-anak terang itu soal ketulusan saja, begitu. Tetapi jangan sampai meninggalkan prinsip ketulusan di tengah kecerdikan kita. Ini berarti Ibu Bapak tidak ada udang di balik batu. Kalau kita menjaga sebuah relasi, menjaga sebuah kepercayaan, artinya bukan karena ada maunya. Tetapi karena memang kita, karakter kita, ciri kita, penghayatan kita akan diri ini adalah seorang yang dapat dipercaya. Karena saya memang adalah seorang yang bertanggung jawab. Bukan karena saya ada maunya. Sejak dari perkara-perkara kecil, perkara yang kecil itu maksudnya perkara yang sementara yang kita temui sehari-hari di tengah dunia ini. Sejak dari perkara-perkara kecil, kita diajak untuk berlatih melihat lebih dalam, melampaui materi semata. Bahwa ketika Tuhan memberikan uang, ketika Tuhan memberikan waktu, memberikan kesempatan, status, fasilitas-fasilitas yang ada, orang yang bertanggung jawab akan melihatnya bukan sebatas pada materinya, tetapi akan melihat semua itu sebagai kepercayaan-kepercayaan serius yang diberikan Tuhan kepada setiap saudara dan saya. Saudara-saudari, apa arti waktu 5 menit untuk Anda? 5 menit sama dengan berapa detik, Ibu Bapak? 5 kali 60? 300 detik. Apakah waktu 5 menit bagi Anda? Apakah hanya berarti 300 detik? Apakah mungkin bahkan kita mengartikannya, oh itu jeda, itu rehat. Atau mungkin kita mengatakan, oh itu hanya bagian kecil dari sejam, dari 30 menit. Mungkin kadang saya pakai untuk ngelamun gitu ya. Waktu 5 menit, apakah sesungguhnya artinya buat kita? Apakah terbatas pada angka, hitungan angka itu? Atau sesungguhnya ada sesuatu yang lebih dalam waktu itu. Ibu Bapak, seorang penyiar radio membagikan betapa hidupnya sangat ditentukan dari sebuah 5 menit. Seorang penyiar radio itu mengatakan bahwa bagaimana ia memperlakukan 5 menit itu, bagaimana ia mempertanggungjawabkan 5 menit itu akan berpengaruh pada kelanjutan hidupnya. Kemana ia akan mengarah. Ibu Bapak, seorang penyiar radio, kita tahu siarannya tidak lama, begitu ya, dijeda-jeda, dibagi-bagi, sekali siaran 5 menit, begitu. Nah, di dalam 5 menit siaran ini, apakah sang penyiar radio ini kemudian mut-mutan? Tunggu moodnya dulu, baru bisa ceria, baru bisa mengelola waktu itu dengan baik, baru bisa tetap stabil kinerjanya.
Apakah kemudian dalam 5 menit itu sang penyiar memandang, cuman 5 menit, nanti juga akan ada 5 menit selanjutnya? Apakah penyiar itu akan melihat yang nonton sekarang belum banyak, nanti aja nunggu kalau sudah banyak? Ibu bapak, apakah yang menjadi respon sang penyiar radio terhadap 5 menit itu? Ia memberikan kesaksian baginya setiap 5 menit siaran radio adalah kepercayaan serius yang tidak akan pernah ia sia-siakan. Baik 5 menit yang sekarang maupun yang nanti, baik di depan 1 pendengar atau 50 pendengar, ia jalankan tugas dan perannya itu sebaik-baiknya. Ia kemudian mengatakan, aku hanyalah orang yang berupaya setia dalam tanggung jawab. Tetapi itu bukanlah perkara yang sederhana, Ibu Bapak. Justru disitulah kuncinya. Singkat cerita, tak terpikirkan oleh sang penyiar radio itu bahwa salah seorang pendengarnya, bahkan salah seorang pendengar setianya, ternyata adalah seorang mahasiswi. Nah, mahasiswi ini kemudian setelah ia lulus, ia mengelola sebuah program kenamaan di TV nasional begitu. Dan ia memandang karena ia pernah mendengar sang penyiar radio ini meski 5 menit saja begitu. Tetapi ia merasa profilnya cocok dengan program TV nasional yang ia kembangkan. Terbukalah kesempatan. Terbukalah kepercayaan yang lebih besar lagi diberikan kepada sang penyiar radio. Sampai di titik ia kemudian tidak hanya Ibu Bapak ada di program TV itu, tetapi lebih lanjut lagi mengembangkan dirinya, mengembangkan perjalanan proses hidupnya, sampai ia mengatakan ia sudah bertemu dengan panggilan hidupnya. Ia mengatakan bahwa panggilan hidupnya adalah membuat orang tertawa, menularkan kebahagiaan lewat humor. Dan dari kesempatan yang tidak ia duga itu, ia ternyata akhirnya menjadi seorang pelawak. Pelawak yang tur keliling dunia, Ibu Bapak. Dari 5 menit yang ia perlakukan bukan hanya sebagai deretan angka, bukan hanya sebagai materi belaka, tetapi keseriusan yang Tuhan percayakan kepadanya. Satu hal yang membawa sang penyiar ini pada panggilan hidupnya, pada sesuatu yang bernilai kekal. Ibu Bapak, setiap perkara-perkara yang kecil sejatinya adalah sebuah latihan. Latihan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum kita kemudian menerima perkara yang besar, perkara di dalam kekekalan bersama dengan Bapa, sejatinya di tengah dunia ini, di tengah setiap waktu, uang, kesempatan, fasilitas-fasilitas yang ada, kita diajak untuk berlatih dan bersiap sebagai anak-anak terang. Apakah yang sudah kita buat dalam perkara-perkara yang dipercayakan kepada kita, Ibu Bapak? Dalam perjalanan ke depan, Tuhan sendiri yang kiranya memampukan kita bersama. Amin.
Pujian berlimpah sukacita di hatiku akan disampaikan kembali oleh Gita Filia. Bersyukur kita telah menerima firman Tuhan di siang hari ini dan berlimpah sukacita kita dan kiranya kita dapat menjadi anak-anak terang sesuai dengan firman yang kita dengarkan di pagi hari ini. Berlimpah sukacita. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kasih Tuhan diam di dalamku. Terima kasih, Tuhan memberkati. Umat kekasih Allah, marilah kita bangkit berdiri. Di dalam kesatuan gereja Kristus di segala waktu dan tempat, bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan sikap sempurna, biarlah hati dan mulut kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari bersama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Di dalam limpahan sukacitamu ya Tuhan, kami ada juga bersama saudara-saudari kami yang saat ini mungkin ada di dalam keterbatasan. Mereka yang saat ini menjumpai keterbatasan fisik. Mereka yang saat ini menjumpai betapa bersama dengan tubuh, bersama dengan apa yang tidaklah kekal itu. Mereka merasakan pergumulan-pergumulan dan mereka merasakan penderitaan-penderitaan yang ada. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau melawat setiap saudara-saudari kami yang berada di dalam keterbatasan yang ada, di dalam kelemahan fisik yang ada. Engkau menjamah setiap bagian tubuh-tubuh yang dirasakan sakit. Engkau menjamah lewat pertolongan makanan yang dikonsumsi, Engkau menjamah lewat obat-obatan, bahkan setiap pertolongan medis yang diupayakan. Tuhan, Engkau mengenal hingga ke dalam kegelisahan dan pertanyaan-pertanyaan saudara-saudari kami saat ia harus menghadapi sakit, saat ia menghadapi yang tidak mudah. Untuk itu kami berdoa Tuhan, damai sejahtera-Mu kiranya terus melingkupi mereka yang terus berjuang dengan kesehatannya. Damai sejahtera-Mu juga terus melingkupi melalui tangan-tangan yang terulur, yang mendampingi dan menopang saudara-saudari kami ini. Ya Tuhan, di dalam satu persekutuan tubuh Kristus, di dalam satu komunitas yang mengenang dan merayakan akan kasih Tuhan, kami mengingat setiap mereka yang saat ini luput daripada perhatian setiap kami, luput daripada setiap lapisan-lapisan yang ada di tengah masyarakat, di mana sesungguhnya kesempatan diberikan untuk menjangkau, untuk menyentuh mereka yang diperlakukan tidak adil, mereka yang mengalami penindasan, mereka yang hingga kini dibelenggu oleh segala diskriminasi yang ada. Tuhan, ajarlah kami melihat bahwa kesempatan-kesempatan yang ada bagi kami untuk merangkul, untuk menjangkau setiap sesama kami adalah sesuatu yang sungguh-sungguh Tuhan percayakan dan bukan hanya perkara sebuah pilihan, tetapi sebuah keharusan bagi kami untuk menyambut panggilan itu dan untuk ada bersama dengan mereka yang tersingkirkan. Kami berdoa Tuhan, kiranya bersama dengan lapisan di dalam bangsa dan negara kami, setiap pemimpin negara yang terus memperjuangkan berbagai pengambilan keputusan dan kebijakan, bahkan kami yang ada di dalam keseharian ini, mendukung segala bentuk upaya pemerintah di dalam menyejahterakan bangsa dan negara kami, biarlah kami terus dirahmati dan dihikmati oleh kehendak Tuhan, oleh suara Tuhan, oleh arahan hanya daripada Tuhan saja. Tuhan, kami berdoa untuk keberadaan setiap gereja-gereja Tuhan di Indonesia bahkan di seluruh penjuru dunia. Tuhan, ajarlah kami agar kiranya terus dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menyatakan cinta kasih menjadi perpanjangan tangan Tuhan sebagai sumber saluran berkat, dan bukan hanya menerima berkat itu untuk disimpan bagi diri kami sendiri. Biarlah kami dapat mengelola segala hal yang Tuhan percayakan, sumber daya yang ada, pemahaman yang ada, nilai-nilai dan karakter yang ada, untuk kemudian kami bagikan pada sesama kami dimanapun kami berada. Kami menyerahkan Tuhan setiap kehidupan masing-masing kami,
bahkan setiap orang yang Engkau kasihi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Umat kasih Tuhan, saatnya kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita atas kasih setia Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Firman Tuhan yang melandasi syukur kita tertulis dalam Efesus 2 ayat 8-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam kasih Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang mempersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bagi umat yang memberi persembahan secara non-tunai dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening yang tertera di layar atau melalui QR Code yang tertempel di bangku-bangku gereja. Dan bagi umat yang memberikan persembahan secara tunai dapat memasukkan ke dalam kotak persembahan yang terletak di pintu depan gereja pada saat memasuki ruang ibadah atau pada saat keluar dari ruang ibadah. Marilah kita bawa persembahan kita dengan memuji Tuhan sepenuh hati. Apalah
Mari kita berdoa. Allah sumber integritas, Engkau jujur dan setia. Jadikanlah kami semakin serupa denganmu. Ajarlah kami hidup dengan jujur dan tulus hati dalam seluruh perbuatan dan perkataan, dan berikanlah kami karunia serta kuasa untuk hidup bagimu setiap hari. Tuhan, pada hari ini kami juga membawa persembahan kami kepadamu sebagai ungkapan syukur kami. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya dan memakainya untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu, Allah yang setia. Amin. Sungguh inginkah Engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar. Jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah seluruh dunia, tiap talentamu pasti ada artinya bila mencerminkan kasihnya. Barang yang kecil pun sungguh ada gunanya. Jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah seluruh dunia. Saudara-saudari, dalam mengerjakan setiap bagian kita dimulai dari perkara yang kecil, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Umat Tuhan, mari bersama memohon berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.